Untuk Goa Gembyang sendiri sebenarnya dulunya adalah berada di dusun Gembyang, teman-teman. Dusun Gembyang ini dulu masih ada di era sebelum kemerdekaan. Setelah itu dusun ini dihapus secara administrasinya oleh pihak Hindia Belanda, teman-teman ya. Pada tahun kurang lebih tahun 38 menurut Bapak Supardi itu. Jadi ada dusun Gembyang, ada dusun Taman Sari, di atas itu ada dusun sebelahnya Gembyang ini, ada dusun Taman Sari juga dihapus secara administrasi, dipakai lahannya atau dipakai desa tersebut atau dusun tersebut untuk hutan lindung. Itu menurut keterangan dari Bapak Supardi. Itulah kenapa nama gua di depan kita ini adalah nama goanya Goa Gembyang, karena kan berada di dusun Gembyang gitu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pada pagi hari ini saya berada di Goa Gembyang, teman-teman ya. Goa Gembyang di Kabupaten Mojokerto. Nah, ini kita sudah disambut oleh kucingnya, tapi takut kabur ya. Ini teman-teman. Jadi di depan kita ini sudah banyak sekali, teman-teman ya, peninggalan era-era kerajaan dulu. Jadi entah dari era kerajaan Majapahit ataupun Singosari ataupun zaman kerajaan Medang, kita nggak tahu pastinya. Tapi yang jelas benar-benar di depan kita ini adalah peninggalan dari zaman leluhur kita, teman-teman, dari zaman dahulu. Contohnya seperti ini. Di depan kita ini ada lumpang, teman-teman ya. Ada lumpang kecil-kecil. Ini dipakai untuk menumbuk daun-daunan ataupun biji-bijian. Bisa juga untuk dipakai untuk obat-obat, menumbuk obat-obatan, teman-teman ya. Ini ada lumpang-lumpang kecil. Terus ini ada yang lumpang besar. Ini juga lumpang, teman-teman ya. Ini lumpang, tengahnya sudah bolong, itu malah pecah. Ini di sana pecah, ini pecah. Juga ada banyak sekali, teman-teman ya, peninggalannya seperti ini. Nah, ini sepertinya untuk air, teman-teman ya, mungkin ya. Seperti ini, teman-teman. Di tengahnya bolong terus tembus ke sini. Ini. Tapi anehnya tengahnya ada kotaknya ini. Fungsi dari benda yang di depan kita ini saya kurang persis tahunya untuk apa, teman-teman, saya nggak tahu ya. Juga ada batu-batu andesit, teman-teman. Batu-batu andesit untuk candi nih, teman-teman ya. Sampai ke sana ada banyak sekali, sampai ke sana. Coba kita lihat yang di sini, teman-teman ya. Ini ada beberapa arca, teman-teman ya. Ada beberapa arca. Ini yang saya mbak. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 arca. Selain arca juga ada ini, teman-teman, apa namanya, kayak pagar, teman-teman ya, kayak semacam kayak gapura, tapi terbuat dari batu andesit, teman-teman. Jadi bentuknya sangat unik seperti ini kalau full itu, teman-teman ya, atas bawah, tapi terbuat dari batu andesit. Jadi semacam gapura zaman dulu tapi terbuat dari batu andesit seperti itu, teman-teman. Untuk ukiran dari arca yang pertama ini, teman-teman ya, jadi bagian badan itu sudah hilang. Coba kita lihat apakah ada dari sini. Badannya nggak ada, teman-teman ya, sudah hilang, pecah, dihancurkan sepertinya mungkin. Terus kakinya itu juga, bagian kaki juga hilang ini. Jadi kurang berbentuk, teman-teman ya. Untuk arca yang kedua juga sama, bagian kepala juga hilang, dari leher itu hilang, tangannya juga nggak ada, sampai kakinya juga hancur. Di arca yang ketiga juga sama, teman-teman ya, seperti ini, hancur. Juga di arca yang keempat. Untuk arca yang keempat ini sepertinya sama, bagian kanan dan kiri ya. Bisa jadi daerah sini dulu mungkin ada sebuah candi, teman-teman ya, ada sebuah candi. Mengingat biasanya di sebuah candi itu ada
macam-macam kayak arca seperti ini teman-teman ya. Ingat juga bahwa di bawahnya juga itu ada banyak sekali batu-batu andesit, bagian dari candi seperti ini. Ini bagian di bagian batu andesit, bagian candi teman-teman ya. Ini semacam kayak untuk mengunci juga bagian batu andesit yang lain, makanya bentuknya seperti gini, ada tekuannya. Nah ini yang menarik teman-teman, ini untuk batu yang berada di depan kita ini. Nah kalau kita lihat dari atas ini, semacam kayak, kalau saya lihat ini sekilas kayak Surya Majapahit teman-teman ya, kayak bentuk Surya Majapahit. Apakah memang dulu memang bentuk dari Surya Majapahit atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi kalau dilihat tengahnya ini teman-teman ya, nah ini berarti ini mungkin bisa jadi adalah sebuah alat untuk mengupas padi, jadi padi menjadi beras itu teman-teman ya. Itu kalau saya ingat, saya dulu ada alat di daerah Kumitir itu ditemukan juga macam seperti ini, cuma tidak ada motif yang seperti ini. Tapi bentuknya sama, lingkaran seperti ini teman-teman. Jadi ada alatnya, terus diputar gitu, terus akhirnya padi yang dimasukkan itu keluar jadi beras. Nah seperti ini teman-teman ya, seperti ini yang saya maksud. Nah seperti ini. Nah dia ada dua, ini alatnya, alat yang saya maksud tadi. Ketika saya di Kumitir itu ada orang yang juga punya alat seperti ini, cuma satu, ini kan ada dua, satu pasang. Memang betul ada satu pasang. Yang ini diisi untuk kayu untuk memutarnya. Terus ini bagian untuk memasukkan padi, mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi ada alat untuk memutar, terus akhirnya keluar jadi beras. Seperti itu teman-teman ya. Ketika digiling akhirnya jadi beras. Selanjutnya di sini teman-teman ya, ada banyak sekali juga peninggalan dari nenek moyang kita, dari leluhur kita. Ada berupa umpak juga, ada umpak yang lumayan tanggung, dan ada beberapa lumpang. Kalau di bagian belakangnya itu semuanya full batu-batu andesit, itu full batu andesit teman-teman. Kita lanjut naik ke Gua Gemyangnya teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk itu sudah ada semacam kayak itu teman-teman ya, apa namanya, kepala harimau, patung kepala harimau teman-teman ya. Dan ada gapura semacam ini. Ada juga apa namanya ini, patung teman-teman ya, patung di kanan dan kiri gapura seperti ini. Untuk bagian bawahnya semuanya adalah batu-batu andesit, bagian dari candi. Coba kita naik. Jadi ketika kita naik ini juga ini teman-teman ya, di bawah kita adalah batu-batuan teman-teman. Batu-batuan seperti ini, batu-batu biasa. Tapi yang di depan kita ini bukan batu biasa, ini adalah batu-batu candi teman-teman. Nah semacam ini. Ini ada batu candi yang dipakai untuk apa namanya ini, pijakan untuk tangga ke atas, seperti itu teman-teman ya. Loh teman-teman, ini batu-batu candi semua di depan kita ini, batu-batu andesit. Berarti ya memang ada sebuah candi teman-teman ya. Cuma posisi candinya di sebelah mana itu yang kita nggak tahu. Yang jelas candi tersebut sudah hancur, dan bagian dari candinya sudah dijadikan pijakan untuk ini, apa namanya, anak tangga teman-teman. Jadi mengingat sebelum kerajaan Majapahit itu ada banyak kerajaan teman-teman ya, termasuk Singosari, Medang gitu. Jadi Hayam Wuruk pun sebagai raja keempat teman-teman ya, itu sudah bilang bahwa di zaman beliau itu banyak sekali banyak sekali candi-candi yang terbengkalai.
Berarti maksudnya adalah bahwa pada zaman dahulu itu banyak sekali tempat-tempat pemujaan yang sudah tidak dipakai. Seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin salah satunya adalah candi atau bagian candi yang kita injak ini teman-teman ya, yang dijadikan untuk anak tangga ini. Seperti itu. Sehingga dari keterangan Bapak Supardi bahwa di sini dulu memang asli dari keluarga gitu. Mungkin pernyataan beliau itu untuk mengamankan supaya dalam artian tidak diambil, tidak dibawa kemana-mana, mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi ini miliknya keluarga seperti itu. Tidak hanya di bagian anak tangga yang sebelah sini teman-teman ya. Loh, ini sampai ke bawah kan. Di situ pun juga ada, itu ada, yang di sana juga ada itu. Itu semua adalah bagian-bagian daripada candi teman-teman, sebuah candi yang ada di daerah sini dulunya pastinya. Seperti itu. Untuk Goa Gembyang sendiri teman-teman ada 3 goa teman-teman ya, yang diketahui. Ada satu yang tengah kita ini, yang paling besar, yang utama. Terus ada sebelah kiri itu, lewat situ ya. Dan ada di sebelah kanan ini juga teman-teman, yang sebelah sana itu. Nah itu, lewat situ. Untuk Goa Gembyang sendiri sebenarnya dulunya adalah berada di Dusun Gembyang teman-teman. Dusun Gembyang ini dulu masih ada di era sebelum kemerdekaan. Setelah itu dusun ini dihapus secara administrasinya oleh pihak Hindia Belanda teman-teman ya. Pada tahun kurang lebih tahun 38 menurut Bapak Supardi itu. Jadi ada Dusun Gembyang, ada Dusun Taman Sari, di atas itu ada dusun sebelahnya Gembyang ini, ada Dusun Taman Sari juga dihapus secara administrasi, dipakai lahannya atau dipakai desa tersebut atau dusun tersebut untuk hutan lindung. Itu menurut keterangan dari Bapak Supardi. Itulah kenapa nama gua di depan kita ini adalah nama guanya Goa Gembyang, karena kan berada di Dusun Gembyang gitu teman-teman. Dusun Gembyang sekarang sudah tidak ada teman-teman ya. Adanya sebelum zaman kemerdekaan, seperti itu menurut keterangan Bapak Supardi. Coba kita masuk teman-teman ya. Assalamualaikum. Saya Mbak. Ada tulisan, jadi harap sopan, goa ini sering digunakan sebagai tempat untuk upacara adat. Jadi kita harus sopan teman-teman, menjaga perilaku, menjaga ucapan juga teman-teman ya. Teman ya, sebelah sini ini adalah semuanya batu-batu andesit, bagian dari candi teman-teman. Loh, kotak-kotak semua. Ini batu semua teman-teman ya. Kecuali yang atas ini kecil-kecil. Ini bukan kalau yang kecil-kecil ini. Termasuk yang ada di depan kita ini kayaknya sepertinya ditutup oleh Bapak Supardi mungkin ya. Entah kenapa kita nggak tahu. Itu adalah batu-batu yang dipakai untuk menutup lubang bagian sebelah sini. Dan untuk di depan kita ini ada. Dan saya Mbak. Assalamualaikum. Jadi gelap teman-teman ya, sebelah sana gelap. Kalau sebelah sini terang. Itu ada tirainya, kita nggak tahu apa yang di dalam tirai itu. Terus ada semacam kayak kopi sama damar teman-teman ya. Kalau saya zaman saya itu kecil itu saya mengucapnya itu damar. Jadi kalau dulu kan memang listrik itu nggak begitu banyak teman-teman ya. Jadi pakai damar itu kalau ke belakang rumah. Terus ada bunga-bunga ini teman-teman ya, juga untuk menancapkan menyan atau dupa. Di sebelah kiri-kirinya ini semuanya adalah batu-batu andesit juga teman-teman. Seperti ini batu andesit semua ya. Baik, saya Mbak. Jadi kita keluar dulu teman-teman ya. Kita keluar. Kalau di sebelah kiri sepertinya ya sama saja sepertinya teman-teman ya. Mungkin ya gua yang mungkin lebih kecil, karena kalau kita lihat itu teman-teman ya, kalau sebelah kiri dari gua
lebih kecil, sama dengan yang sebelah situ juga lebih kecil, itu cuma kecil, berupa gua kecil gitu aja. Jadi untuk di depan Gua Gumbyang sendiri itu banyak sekali teman-teman ya, batu-batu andesit seperti ini. Bahkan bagian yang ini adalah bagian batu andesit yang dijadikan lumpang oleh orang zaman dulu. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa ya pada zaman dulu itu sudah ditemukan oleh leluhur kita candi-candi ini, sehingga pada zaman ketika ditemukan para leluhur kita ada yang menggunakan batu-batu andesit ini untuk lumpang seperti ini buktinya. Terus ini ada sama dengan yang kayak tadi di bawah teman-teman ya, ada gapura kecil kan tadi sebelah kanan tadi kan ada satu gapura kecil, ini ada gapura lagi satunya, cuma ini sudah terpotong, ini terbuat dari batu andesit. Batu andesit jadi ada dua, yang satu ini ya, yang satu di bawah tadi, yang di bawah lebih utuh, kita lihat dari atas sampai bawah ada, sedangkan yang satunya ini tinggal bagian tengahnya, bagian bawah tidak ditemukan. Mungkin hanya itu saja teman-teman perjalanan pada pagi hari ini. Jika ada informasi yang kurang tepat yang mungkin saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Ternyata ketika turun dari Gua Gumbyang sepeda saya sudah dijaga oleh empus warna putih dan hitam. Terima kasih empus sudah menjaga.